Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jumpa lagi seperti biasa di sore hari ya. Kebetulan hari ini hari Sabtu. Ini saya baru pulang kerja guys. Ini sudah jam 5 lewat lah. Tapi ya karena sekarang musim panas jadi cuacanya masih cerah. Ini kalau pas musim dingin ini jam 5 itu udah gelap gulita kalau di sini tuh. Tapi ya memang karena musim panas ya. Jadi agak telat itu terbenamnya mataharinya biasanya tuh. Dan kalau musim panas kayak gini tuh biasanya masih banyak angin. Tapi nanti kalau setelah bulan Agustus yang puncaknya musim panas itu, kalau di sini tuh anginnya kayak berkurang loh. Jadi nggak kayak di kita musim panas, ya bukan musim panas ya, kalau di kita tuh memang tropis jadi musimnya cuma panas sama hujan kan. Tapi kan kalau di kita tuh panasnya kayak panas masih banyak angin loh. Kalau di sini tuh panasnya kayak, jadi anginnya itu malah kayak angin panas itu loh. Jadi kalau bahasaku ya ngelekep apa sih kalau bahasa Indonesianya, jadi malah angin panas kayaknya. Rasanya ya kayak gitu. Nah, mari kita lanjut lagi. Saya ini tinggalnya di pedesaan ya. Ini termasuknya pedesaan kalau di sini. Soalnya kalau untuk bangunan tinggi kayak gitu masih jarang jadinya, namanya pedesaan lah kayak di kita itu. Ya rumahnya masih biasa kayak gini guys, rumah ya orang Jepang, memang aslinya orang Jepang kayak gini rumahnya tuh. Rumah-rumah dulu kayak gini. Kalian bisa lihat. Tapi kalau udah di kota besar itu jarang kalian menemukan rumah-rumah bangunan yang kayak gini. Kebanyakan ya cuma gedung. Ya sudah mirip kayak di kita lah, kalau di Jakarta itu kan biasanya kalau gedung-gedung itu jarang bangunan. Tapi kalau di sini kan memang karena musim panas karena pedesaan, jadi bangunannya itu masih ya, tradisional, masih banyak rumah-rumah lama. Apalagi kebanyakan kalau pedesaan itu biasanya yang tempat tinggalnya itu kebanyakan nenek-nenek, kakek-kakek guys. Kalau di sini tuh ya kayak gitu. Jadi pedesaan kayak gini tuh kalian bakal jarang nemuin anak muda ya. Karena anak mudanya sendiri itu biasanya merantau ke ibu kota besar, kerja di sana biasanya, atau menikah sama orang sana, nanti rumahnya bikin di sana ya. Nggak balik lagi nanti. Ada pula yang balik biasanya itu setelah tua guys. Jadi setelah pensiun nanti kembali lagi ke kampung halaman, nanti menghabiskan umur lah nyebutnya itu. Ya paling bertani kayak gitu atau ini. Pokoknya ya menghabiskan masa tua itu di pedesaan. Tapi kalau untuk yang masih muda, makanya biasanya itu jarang anak-anaknya di sini. Tapi untuk meskipun di desa kayak gini, sebetulnya untuk pekerjaan tuh banyak ya. Di sini tuh biarpun di desa tapi banyak pabrik-pabrik berdiri kayak gitu loh. Jadi untuk lowongan pekerjaan tuh sebenarnya banyak banget. Kalau yang misalnya yang pengen kerja di sini kayak gitu. Di sini tuh ya kebalikan di kita. Kalau di kita kan SDM-nya yang banyak banget kan. Kalau untuk lowongan pekerjaan masih ibaratnya kurang lah. Kalau di sini sebaliknya, untuk SDM-nya rendah, tapi untuk pekerjaan atau lapangan pekerjaan tuh banyak. Makanya gak heran ya di sini banyak perusahaan ya yang memang membutuhkan orang atau karyawan lah.
Jadi ya sebetulnya kalau ngelamar di sini ya kebanyakan pasti diterima sih guys. Soalnya ya memang ya itu juga di sini tuh kekurangan pegawai kayak gitu loh. Rata-rata di sini tuh hampir mempunyai perusahaan guys. Dan enaknya di sini tuh biarpun mau pabrik kecil ya, ibaratnya mau pabrik atau perusahaan keluarga, mau perusahaan besar ya kayak gitu. Jadi untuk sistem ibaratnya gaji lah, upah itu ya standar guys. Maupun misalnya kalian kerja di sini, kerja di perusahaan keluarga yang pegawainya cuma 2 orang, sama kalian kerja di pabrik yang pegawainya mungkin puluhan atau ratusan, juga gajinya sama guys. Jadi di sini tuh yang membedakannya sebetulnya bukan kalian kerja di tempat kecil atau tempat besar kayak gitu. Jadi di sini tuh ya misal pengen kalian punya gaji banyak ya lembur. Jadi banyakin lembur kayak gitu. Ya karena kalau untuk upah di sini tuh bener-bener ya kayak tenaga manusia itu dihargain lah. Jadi mereka ya membayar upah atau gaji lah itu dengan layak ya, dengan standar, maksudnya dengan standar tempat tinggal kita atau daerah. Paling perbedaan kalau untuk upah, misalnya kalian kerja di pedesaan kayak gini dengan di kota besar ya, paling ya cuma beda sedikit. Misalnya kalau di kota ya per jamnya, di sini kan jam-jaman guys, hitungannya bukan bulanan ya, jam-jaman atau harian, bukan kayak gitu. Jadi di sini tuh maaf mobil. Jadi maksudnya gini, jadi kalau di sini tuh ya hitungannya jam-jaman ya. Misalnya di kota, di Tokyo itu UMR-nya atau per jamnya itu ya standar gajinya itu misalnya 100.000 atau 130 lah ya, umpamanya. Nah untuk di desa kayak gini ya mungkin 80.000 per jam kayak gitu guys. Jadi bedanya ya cuma itu aja. Kalau misalnya kalian ingin makin tinggi atau makin banyak gajinya ya kalian ya banyakin lembur kalau di sini tuh. Jadi yang membedakan gaji banyak atau enggaknya ya banyakin lemburan guys. Dan kalau untuk lemburan kan di sini nggak semua perusahaan atau pabrik di sini lemburnya banyak. Kadang ada yang banyak lembur, ada yang memang lemburnya sedikit, ada yang cuma apa sih ya sedang lah, ada juga yang sama sekali nggak ada lemburan. Misalnya kalau yang nggak ada lemburan kan kerjanya memang jam 8 sampai jam 5 selesai gitu guys. Ya paling nasib-nasibnya banyakin lembur atau enggaknya kayak gitu. Kalau untuk jam-jaman ya sama sih. Tapi entah kenapa anak muda di sini ya maksudnya jarang guys, nggak mau kalau kerja di desa tuh, pengennya kerja di kota semuanya. Nah ini
kantor kecamatan guys, atau Siakusoyo. Jadi di sini misalnya kalau mau nyari kerja tuh nggak langsung datang ke perusahaan guys. Jadi ya datang ke kecamatan, karena misalnya perusahaan itu atau PT ini ya membutuhkan lowongan pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan. Nah, maka di kecamatan itu maksudnya udah ada info guys, dari mulai misalnya perusahaan apa namanya, alamatnya, nomor teleponnya, pokoknya sampai gajinya itu tertera di situ guys. Nanti kalau misalnya sudah ke kecamatan, nanti sama orang kecamatan dihubungin itu perusahaannya, ya nentuin hari interview lah ibaratnya kalau kita tuh nyebutnya. Tapi ya interview juga kalau orang sini tuh cuma formalitas aja sih sebetulnya, pasti diterima soalnya memang. Nah setelah misalnya sudah nentuin jadwal interview kapan, misalnya datang ke perusahaannya kapan, itu nanti kalian tinggal baru datang ke perusahaan kayak gitu. Jadi nggak langsung kita datang ini enggak. Dan untuk urusan gaji itu ya di sini kayak kan pajak kayak gitu kan lengkap ya. Jadi untuk gaji nggak mungkin gaji di sini sedikit atau enggak, soalnya ya dipantau, memang terpantau sama kantor kecamatan setempat lah. Uang masuk atau penghasilan ini kan nanti ada pajak. Soalnya di sini tuh ya pajak hidup kayak gitu guys. Kalau kalian kerja kan nanti dipotongnya langsung dari gaji per bulan, itu perusahaan yang ngurus biasanya untuk pajak hidup biasanya. Dan kalau sudah kerja kan nanti ada juga pajak penghasilannya berapa. Jadi ya memang kayak kantor kecamatan kayak gitu ya tahu guys. Jangankan kantor kecamatan ya, untuk bank, misalnya kalian nabung di bank apa di sini ya, tuh pasti tahu uang masuk, pengeluaran, pemasukan itu ya terpantau guys. Jadi nggak ada aturan tiba-tiba kalian dapat transfer, misalnya penghasilan kalian ya misalnya kayak gini, penghasilan kalian ya 10 juta per bulan. Nah tiba-tiba kalian mendapat kiriman 300 juta dalam sehari, itu bisa menjadi pertanyaan orang bank guys. Nanti itu pasti ditanyain itu uang dari mana itu, sedetail itu kalau di sini tuh sampai bank itu. Jadi nggak mungkin untuk tingkat korupsi, jarang sih kalau di sini. Orang mau korupsi gimana, orang kecamatan sama orang bank juga tahu pendapatan kita kan, jabatan apa, pendapatnya berapa, kan tahu per tahunnya berapa. Jadi enak ya, kembali lagi jadi enak kalau di sini nyari kerja ya kayak gitu sistem urutannya. Jadi nggak langsung ke perusahaan datang, jadi ke kantor kecamatan. Kita ngelihatnya di kantor kecamatan guys, dimana perusahaan yang membutuhkan lowongan, kita tinggal ya janjian aja. Mungkin segitu dulu ya guys video sore hari ini. Kebetulan saya sebentar lagi sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.